Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairanisa dengan NIM 1907652. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik 6 yang ada pada buku Modern System Analysis and Design. Pada topik 6 kita akan membahas tentang Determining System Requirements atau menentukan persyaratan sistem. Baiklah, yang pertama, the process of determining requirements. Karakteristik analisis sistem yang baik, yang pertama, impertinence, adalah mampu mempertanyakan semua hal sehingga dapat melakukan investigasi. Yang kedua, impartiality, adalah adil dalam menanggapi semua hal yang penting. Yang ketiga, relate constraints, adalah mengasumsikan bahwa segala sesuatu mungkin. Yang keempat, attention to details, adalah memperhatikan segala detail. Yang kelima, reforming, adalah menantang diri sendiri dalam hal yang baru. Selanjutnya, deliverables and outcomes. Deliverables for requirement determination atau hasil kerja untuk penentuan persyaratan terdiri dari wawancara dan observasi, menghasilkan transkrip wawancara, catatan observasi, dan notulen rapat. Yang kedua, dari dokumen tertulis yang ada, menghasilkan visi misi, prosedur, deskripsi tugas, sistem dokumentasi, dan flowchart. Yang ketiga, dari sumber komputer menghasilkan hasil JAD, tempat menyimpan kasus, laporan dari sistem yang ada, dan laporan dari sistem prototype. Kemudian, pada traditional method for determining requirements atau metode tradisional untuk menentukan persyaratan, yang pertama, interviewing dan listening. Pedoman untuk wawancara yang efektif, yang pertama, rencanakan wawancara. Yang kedua, siapkan orang yang diwawancarai, janji temu, dan pertanyaan dasar. Kemudian, siapkan daftar periksa, agenda, dan pertanyaan. Kemudian, dengarkan baik-baik dan buat catatan atau rekam jika diizinkan. Kemudian, tinjau catatan dalam waktu 48 jam setelah wawancara. Kemudian, bersikaplah netral, carilah pandangan yang beragam. Yang kedua, interview groups. Dampak negatif yang ada pada wawancara grup diantaranya, yang pertama, akan terdapat kontra dan tidak konsisten di antara orang yang diwawancara. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Dampak positif yang ada pada wawancara grup yaitu hasilnya lebih efektif, dapat dikonfirmasi dari yang diwawancarai lebih dari satu orang, dapat terbentuk sinergi. Yang ketiga, directly observing user atau mengamati pengguna secara langsung. Direct observation atau observasi langsung akan menghasilkan, yang pertama, melihat langsung dari pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, digunakan untuk mendapatkan ukuran interaksi karyawan yang lebih akurat dan objektif dengan sistem informasi. Dapat mengubah perilaku seseorang karena kita mengamati hal tersebut. Yang keempat, menghabiskan waktu karena mengamati orang tersebut. Yang keempat, analyzing procedure and other documents atau prosedur analisis dan dokumen lainnya. Yang pertama, dokumen analisis. Pada dokumen analisis ini, terlebih dahulu kita melihat dokumen rapat agar memberikan data historis dan data formal. Yang kita dapat setelah menganalisis dokumen yaitu, yang pertama, masalah yang ada sebelumnya. Yang kedua, peluang perbaikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, arah organisasi, dan lain-lain. Kemudian, written work procedure atau prosedur kerja. Yang akan kita dapatkan adalah untuk individu atau kelompok. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana performa dari tugas yang berpartisipasi. Yang ketiga, data dan informasi digunakan dalam proses. Yang selanjutnya, contemporary methods for determining system requirements atau metode kontemporer untuk menentukan sistem persyaratan. Terbagi atas, yang pertama, Joint Application Design atau JAD. Terdapat yang pertama, membawa semua kunci dari user, manager, dan analis sistem. Yang kedua, untuk mengumpulkan persyaratan sistem. Yang ketiga, dilakukan di luar lokasi. Yang kedua, group support system. Terdapat memfasilitasi berbagai ide dan menyuarakan pendapat tentang kebutuhan sistem. Yang ketiga, case tools. Digunakan untuk analisis sistem yang sudah ada.
membantu menemukan persyaratan untuk menemukan perubahan kondisi bisnis. Yang keempat, sistem prototype. Terdapat proses pengembangan berulang, versi kerja dasar dari sistem yang dibangun, menyempurnakan pemahaman tentang persyaratan sistem secara konkret. Kemudian, radical method for determining system requirements atau metode radikal untuk menentukan sistem persyaratan. Terdapat business process reengineering atau BPR. Secara radikal kita mengubah semua proses dalam produk dan servisnya. Tujuannya, yang pertama mengatur ulang aliran data yang lengkap di bagian utama organisasi. Yang kedua, menghapus langkah-langkah yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menggabungkan langkah yang redundan agar menjadi responsif untuk perubahan masa depan. Terbagi atas dua. Yang pertama, identifying process to re-engineering atau mengidentifikasi proses untuk merekayasa ulang. Proses bisnis utama yaitu terstruktur dan menghasilkan output tertentu yang kita harapkan. Yang kedua, fokus pada pelanggan dan hasil. Yang ketiga, teknik yang sama seperti penentuan kebutuhan digunakan. Yang kedua, disruptive teknologi atau teknologi yang mengganggu. Yang pertama, teknologi informasi harus diterapkan untuk secara radikal meningkatkan proses bisnis. Yang kedua, disruptive technologies adalah teknologi yang memungkinkan pelanggaran aturan bisnis yang telah lama dipegang dan menghambat organisasi untuk membuat perubahan bisnis yang radikal. Selanjutnya, requirements determination using agile methodology atau penentuan persyaratan menggunakan metodologi agile. Yang pertama, keterlibatan pengguna terus-menerus, yaitu mengubah susunan SDLC tradisional dengan siklus analisis, desain, kode, tes berulang. Yang kedua, desain yang berpusat pada pengguna yang gesit, yaitu fokus terhadap tujuan user, peran, dan pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan permainan, yaitu berdasarkan pemrograman ekstrim. Yang kedua, eksplorasi, kendali, dan komitmen. Kemudian, electronic commerce application atau aplikasi perdagangan elektronik, yaitu menentukan persyaratan sistem untuk toko web furniture Pine Valley, yaitu yang pertama, tata letak sistem dan karakteristik navigasi. Yang kedua, kemampuan sistem manajemen situs dan toko web. Yang ketiga, informasi pelanggan dan inventaris. Yang keempat, evolusi prototype sistem. Yang terakhir yaitu ringkasan. Pada bab ini kita mempelajari yaitu yang pertama, menjelaskan pilihan wawancara dan mengembangkan rencana wawancara. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengamatan pekerja dan analisis dokumen. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana komputasi dapat mendukung penentu persyaratan. Yang keempat, berpartisipasi dan membantu merencanakan sesi JAD. Baiklah, sekian hasil presentasi topik 6 Determining System Requirements dari buku Modern System Analysis and Design. Saya Khairanisa, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.